Shalom, selamat pagi Ibu Teruna. Gimana kabar kalian di rumah? Pak Penska berharap kalian semua ada dalam keadaan yang sehat. Nah, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi ada dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, kali ini tema kita sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan konsep yang akan Pak Penska bawa di sini adalah talk show singkat yang akan mendatangkan dua orang kakak lain sebagai narasumbernya. Nah, penasaran kan siapa aja kakak lainnya? Nanti Kak Penska panggil. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita juga untuk satu dalam doa. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Kau memberkati kami dan menyertai kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh di siang hari ini Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama beribadah kepadamu, walaupun kami hanya lewat online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu ada di dalam setiap hati kami, sehingga ibadah ini Tuhan boleh benar-benar kami rasakan dan boleh kami lakukan apa yang kami terima dari kebenaran firman-Mu hari ini, maupun yang akan kami lakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, sertailah kami semua yang ada di siang hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus tetap ada dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, seperti yang sudah tadi Kak Penska katakan, bahwa di sini Kak Penska tidak mungkin sendiri, dan Kak Penska akan mengundang dua bintang tamu, dua narasumber kakak lain yang sama-sama akan berbincang sama dengan Kak Penska. Tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Kita baca Alkitab. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Kak Penska bacakan ya. Adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun kuda juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika siang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sekian jauh bacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai tema yang akan diangkat
yaitu rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Sekilas Kakak saya menjelaskan dulu pendahuluan dari pembacaan pasal kita ini dari ayat pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini. Jadi secara singkat ya teman-teman. Nah, sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang sudah tadi Kakak bacain, itu berbicara mengenai pernyataan Rasul Paulus sendiri yang dimana ada beberapa sekelompok jemaat di Korintus pada saat itu yang beranggapan bahwa Rasul Paulus ini sudah mulai tinggi hati dan sudah mulai merasakan sombong, istilahnya kasarannya sudah sombong dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam ayat ini tuh menjelaskan bagaimana Rasul Paulus ini meyakinkan jemaat di Korintus itu bahwa yang dia lakukan itu bukan hanya untuk mencari nama atau bukan mencari dipuji dan lain-lain, tetapi pure karena Rasul Paulus ini dia ingin memberitakan firman Tuhan sebagai tangan kanan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari jemaat di Korintus. Nah, itu sekilasnya ya. Jadi Paulus ini merupakan seorang pilihan Tuhan untuk menjadi orang yang menuntun jemaat di Korintus itu untuk berjalan kepada jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat Paulus ini kan dia dulu orang yang punya punya masa lalu yang kelam. Yang kita tahu bahwa dulu dia sebelum menggantikan nama sebagai Paulus, dia menjadi Saulus, yang dimana sangat membenci ajaran Tuhan, membenci segala hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Tuhan itu. Saat itu Saulus ini dia tidak mendengarkan, tidak mengikuti, bahkan tidak melakukan. Nah, tapi di sini dia dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan, sehingga dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan, melayani di jemaat di Korintus, bahkan di jemaat yang lainnya. Nah, kalau di sini Paulus melayani di jemaat Korintus. Nah, sesuai dengan pembacaan kita dan juga tema kita, rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan dalam hal melayani dan pelayan. Nah, mungkin Pak Venska akan berbincang sebentar dengan dua orang pelayan, bintang tamu, yang dimana mereka sudah punya jam terbang yang cukup banyak nih teman-teman. Sudah punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan, itu yang membuat kita lebih bisa tahu nih apa firman hari ini yang akan kita bahas bersama. Nah, sarankan siapa? Kita panggil dulu nih. Pertama, kakak lain kita yang paling kece badai, yang paling imut ya, yang paling lucu. Kita panggil yang Kak Mar. Yeay, Kak Mar. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Kok lemes, Kak? Selamat siang. Selamat siang. Boleh duduk. Oke, kita akan panggil kakak kita yang kedua. Ini juga cowok ya teman-teman. Kakak yang paling yang paling Imut juga. Imut ya, yang paling cute juga, yang paling Cool. Kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kita panggil dong Kak Calvin. Silakan masuk, Kak. Selamat siang, Gimana kok perjalanannya jauh ya? Iya, sangat jauh sekali. Oke, terima kasih sudah menghadiri undangan Kak di sini. Gimana nih Kak kabarnya? Kabar ya masih sehat-sehat aja. Puji Tuhan. Masih sehat, Mak? Sehat. Puji Tuhan, sehat sekali makmur ya Kak ya. Oh iya. Terlihat ya. Oke, teman-teman, seperti yang sudah tadi Kak Venska jelaskan di awal, dan di sini Kak Venska sebelum mengundang Kak Calvin dan Kak Mak kita sudah berbincang dulu ya Kak di layar di belakang kamera, dan Kak Mak dan Kak Calvin sudah tahu apa yang akan dibahas hari ini. Dan mungkin langsung aja sebelum kita akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan Kak Venska lontarkan ke kalian, mungkin kalian bisa lihat beberapa cuplikan, cuplikan sekilas profil dari kedua kakak layan yang paling kece ini yang bisa kalian tonton. Check it out. Oke, nah itu tadi ya, menarik sekali
sekali ya videonya ya kan, nggak ya perjalanan kehidupan kakak dalam melayani selama di PT, bahkan di mana saja ya kan kak. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai pelayanan dan melayani nih, seperti yang sudah ditampilkan tadi dalam video singkatnya itu, Kak Friska pengen tahu nih, kapan pertama kali kakak mulai merasa terpanggil dan terjun dalam dunia pelayanan? Pertama kali nih kak. Siapa? Oke, terserah mau siapa dulu kak. Oh, Kamu pakai Mobile Legend ya, saya juga Mobile Legend. Kamu gimana tuh? Saya mulai pelayanan ya. Kak Mak ini mulai pelayanan ini dari pas PT, masih jadi anak layan atau adik layan. Itu kebetulan diajari main gitar. Pertama kali itu main bareng, masih mini pada, tapi nggak sendirian. Ada yang dampingi juga. Oke. Nah, habis itu ya dari situ sih akhirnya sampai berjalan sampai sekarang gitu lah. Oh, oke. Kakak oke? Kalau aku mulai pelayanan itu dari setelah aku CD. Setelah aku CD, terus aku kayaknya mulai ambil pelayanan karena juga diajak sama kakak pengurus PT, ya kan. Terus kayaknya juga ada hati mau melayani, makanya aku mulai pelayanan itu setelah CD jadi pelayan kesan dulu. Oke, berarti kalau boleh tahu. Ya, awalnya itu dari sama kayak Kak Mak juga dari musik. Oke, mulai dari hal kecil dulu ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, berapa tahun kira-kira Kak udah mulai ini? Siapa dulu? Ini Kakak dulu deh. Jangan tegang, tidak sulit. Berapa tahun ya? Pertama pas itu kan diajak sama senior Kak Jerry waktu itu. Dari tahun apa ya? Hampir 10 tahun. Ya mungkin masuk jadi pelayan PT atau pengurus PT waktu itu tahun 2012 atau 2013 startnya waktu itu. Sampai 2020 sekarang. Berarti kurang lebih 8 tahun itu ya Kak? Ya, Tapi Kalau aku mungkin antara 1 tahun dan 1,5 tahun, masih baru gitu. Oh, Ya, masih antara 1 baru. tahun yang lalu, yang kayaknya seperti 1 tahun yang lalu. oke. Nah, melihat jam terbangnya yang cukup banyak dari Kak Emak, mungkin Kak Emak duluan yang menjawab. Tantangan apa nih yang sering Kak Emak alami ketika dalam hal melayani? Tantangan apa? Oh, tantangannya ya. Ya. Tantangannya mungkin pas mas waktu ngajar PT. Oke, ajar. Jadi pas ngajar PT itu pas foto ya, itu aku ngajar karena dulu memang itu ya proses lah pokoknya. Pertama itu masih kaku, masih ingat banget sih 4 orang waktu itu. Aku, Kak Jerry sama 2 adik layan. Itu pertama kali aku khotbah didampingi Kak Jerry langsung. Kaku banget pokoknya intinya. Habis itu pas itu tantangannya ya harus bisa ngomong lancar gitu di depannya PT atau adik PT. Dan pas sekarang ya tantangannya ada lagi baru. Nah sekarang kan udah mahir punya karakter tersendiri ya, bukannya aku sombong gitu. Jadi karena sudah punya karakter dan kecenderungan apa yang tak ulas itu, jatuhnya itu intinya itu mesti kayak kurang gitu kan. Jadi karena aku punya gerak badan, habis itu bukan sering ya, mesti nyelepet gitu, ada orang tiba-tiba bercanda. Nah pas kembali lagi ke intinya itu, nah itu sudah mulai waduh sampai mana ini gitu. Jadi ya habis itu juga mengenai sampai ya itu aja sih, bisa aja sih. Itu kan dari pihak dari KPI internal ya. Kalau dari eksternal apa? Maksudnya tantangan dari, maksudnya bukan dari diri kakak ya, maksudnya dari orang luar. Tantangan dari luar ya. Oke, tantangan dari luar itu mungkin kayak gini. Ini kebanyakan pas kakak main gitar juga ya. Oke. Mungkin ada dua pihak. Pihak pertama mungkin memuji ya.
ada pujian yang dilontarkan, yang kedua kritikan. Nah, sebenarnya kok buat kakak ini dua-duanya ini juga berbahaya sih. Kalau saya dapat pujian bisa cenderung sombong, ya kan? Nah, di situ yang kedua itu kritikan. Kritikan pun itu juga lumayan pedes dari senior saya. Jadi kalau tapi itu memang merubah akhirnya. Jadinya aku punya perkembangan gitu. Puji Tuhannya mungkin nggak pro ya main gitar, cuma akhirnya bisa lancar lah intinya gitu, bisa lancar. Aku ya, tantangan dari internal itu ini ada dua sih kan. Ada dari sebelum aku ya waktu aku jadi pelayan biasa sama sekarang yang sudah jadi pengurus. Kalau yang jadi pelayan biasa itu mungkin aku masih mager-mageran. Ya, itu tantangan dari internal kan. Jadi setiap hari Minggu harus bangun pagi, terus harus bikin PT, gitu kan. Meskipun itu jadwal itu kan diusahakan harus tetap hadir. Tapi ada pemikiran bahwa aku nggak jadwal, bisa aku di rumah aja, atau aku ikut ibadah gereja besar. Gitu. Aku kadang mikirnya kayak gitu waktu sebelum jadi pengurus luar biasa. Terus yang sekarang, yang waktu sudah jadi pengurus, tantangannya itu adalah membagi waktu. Tantangan dari internal itu membagi waktu karena aku juga kuliah, karena aku juga ada kegiatan, ya rumahnya sudah jauh, habis itu ada kegiatan-kegiatan kuliah yang di luar, apapun itu kerja kelompok. Nah itu yang membuat aku harus membagi waktuku dengan PT itu harus baik. Itu dari tantangan aku. Cuman kalau dari luar, tantangannya dari luar ya sama yang dikatakan sama kakak, pujian sama kritikan. Pujiannya itu kan antara itu bisa membuat tinggi hati sama ya untuk menjadikan sebuah pujian itu menjadi karya yang lebih gitu. Jadi antara itu. Terus kalau yang kritikannya itu bisa membuat antara kita down, atau kritikan itu malah membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi. Jadi apa ya? Kalau melayani itu memang ya itu semua bagian dari pelayanan memang seperti itu. Ada pujian, ada kritikan, Iya benar. Dan itu relate sekali ya kakak dengan pembacaan kita ini yang Rasul Paulus itu yang dia alami saat itu adalah dia di pojokan atau dia di apa ya namanya istilahnya difitnah oleh jemaat di Korintus bahwa pelayanan yang dia lakukan itu adalah hanya membesarkan namanya atau membuat dirinya itu menjadi tinggi hati dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya kan pada saat itu Rasul Paulus benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati untuk jemaat di Korintus. Nah, emang tantangan itu ya emang tidak terlepas dari hal melayani kayak kita kan Kak. Seperti yang sudah tadi dicontohkan oleh Kak Mang dan Kak Calvin. Nah, kalau kita tadi berbicara tantangan, next pertanyaan buat Kak Calvin dan Kak Mang, ketika melayani, hal baik apa yang diterima setelah kakak melayani Tuhan? Contoh dalam perubahan sikap atau perubahan karakter, itu apa yang paling menonjol yang bisa kakak lihat pada saat kakak sebelum melayani dan setelah melayani itu? Perubahan sikap apa yang kakak pegang, yang kakak rasakan sampai saat ini? Kakak dulu deh, kakak dulu. Perubahan sikap ya, perubahan sikap mulai dari aku pelayanan sampai sekarang sudah jadi pengurus, itu mungkin aku sudah nggak malas-malasan lagi. Jadi sudah ada sikap untuk time itu kayak waktu itu berharga. Jadi aku nggak malas-malasan lagi. Terus sekarang juga aku sudah bisa membagi waktu. Karakter yang aku dapat sih, aku bisa menjadi lebih dewasa dalam pikiran, dalam tutur kata bahasa juga aku bisa sekarang sampai bisa memilah kata-kata yang baik. Mengontrol. Sikap dewasa juga seiring berjalannya waktu terus bertumbuh. Gitu. Karena perubahan sikap ya.
Kalau masalah perubahan sikap ini memang ada dua tempat ya. Oke. Di yang membuat saya itu bisa berubah menjadi seorang klien yang aku nggak bisa ngomong dewasa ya, tapi cukup dewasa. Karena apa? Karena kalau bicara dari ini ada dua ya, internal dulu. Gak apa-apa. Internal nggak apa ya. Jadi Gak apa-apa, karena pengalaman itu sangat membantu kita untuk aku. oke. Oke, Kalau internal mungkin dari gereja sendiri, dari terutama di Persekutuan Taruna, saya sebagai seorang kakak layan itu dari dulu sampai sekarang itu karena saya selalu menerima kritik ya, kritik dan kritik, mungkin pujiannya sedikit. Jangan gitu Iya, dong. tapi memang benar Di sini kritik. sekali, Tapi ini benar kritik, Ya. tapi dari setiap kritik itu mungkin bisa bikin down gitu. Cuma ada satu sisi di mana ketika aku bisa menelan apa ya, ego untuk mau menerima kritik dan merubah itu menjadi hal yang baik. Mungkin kritik itu datangnya mungkin selesai aku ya, misalnya ada kritik, aku berubah, tiba-tiba ada kritik yang baru nih, itu selalu ada gitu loh. Mungkin jaraknya mungkin kadang hari minggu ini, habisnya minggu besok, bahkan ada yang 1 bulan lagi, kalau ada kritik lagi. Jadi nggak setiap minggu di apa ya, bahasa kok bahasa Jawa dititir. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Diserang terus ya, diserang terus. Cuma apa namanya ya karena itu sih akhirnya aku membentuk akhirnya sampai sekarang ini aku bisa melihat atau menilai sendiri dalam kecukupan dewasa saya itu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Jadi aku selalu ubah itu pokoknya jadi yang lebih baik intinya. Yang dari internal. Kalau dari eksternal itu mungkin di kampus ya. Dulu saya punya pengalaman, ini bukan sombong ya. Jadi saya dulu dipercaya sebagai pemimpin atau ketua KBP itu ekstra, kayak kalau di SMA kayak ekstrakurikuler. Tapi kalau di kampus itu namanya UKM, jadi kegiatan mahasiswa. Nah, itu saya dipercaya dari senior saya. Saya jadi seorang pemimpin dan rekan saya ada sekretaris dan bendahara. Jadi hanya bertiga aja. Tapi Tuhan membekali, waktu itu Tuhan membekali dengan banyak jiwa gitu sebenarnya, jiwa. Di kampus kan sudah orang-orang yang seumuran saya gitu. Saya dibekali, jadi dari dulu itu sedikit, tapi pada saat saya jadi pengurus tiba-tiba banyak gitu loh. Dan timbullah sebuah pujian gitu, pujian. Waduh mah sampai 52, jadi retret itu bisa sampai banyak gitu. Tapi lama kemudian timbul ketika dapat pujian itu timbul tiba-tiba ada rasa tinggi hati gitu. Wah, aku bisa segini, aku bisa gini. Akhirnya mulai meremehkan sedikit. Dan ketika aku udah mulai tinggi hati, aku langsung ditekan sama Tuhan ke bawah. Gitu. Mat, ingat, ini dari Tuhan ya. Ini Mat, ingat kamu tuh aku bekali bukan karena kamu yang bisa mendatangkan semua mahasiswa ini, tapi karena saya yang membekali ini, saya memodali ini. Kamu harus menjalankannya dengan benar, dengan bijak. Tapi kamu salah gunakan, kamu malah tinggi hati. Akhirnya dari 52 itu turun sampai 18 sampai 10. Wah, itu memang benar-benar kerasa banget ya ditekannya ya. Tapi itu membentuk kembali lagi, ada perubahan di situ, membentuk mental, dan akhirnya saya bisa mengantisipasinya dengan kecukupan dewasa saya. Saya berusaha untuk bijak dan menyelesaikannya dengan baik. Puji Tuhannya saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik dan memanfaatkannya juga dengan baik juga. Ya itu aja sih. Itu pengalaman yang cukup menarik ya Tante. Dan kalau kita lihat dalam hal melayani yang kita jalani sekarang, mungkin yang bisa kita simpulkan yang sama-sama kita ambil dari pengalaman yang lama atau Pak Calvin
bahwa kunci dari kesuksesan kita dalam pelayanan ini adalah yang pertama kita mau pertama tadi mau meluangkan waktu kita kan kita mau benar-benar sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan lebih lagi dalam talenta kita, baik dalam apapun yang kita punya dalam diri kita, itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua adalah bijak ya kan, bijak dan pandai dalam melayani, karena tidak terlepas bahwa dalam hal melayani itu akan banyak sekali tantangan teman-teman dan tidak mudah untuk kita bisa benar-benar rohani gitu kan. Bahkan kakak di sini yang udah istilahnya melayani sudah cukup lama, tetapi masih menemukan hal-hal yang mengganggu, yang membuat kita jatuh gitu, itu pasti ada teman-teman. Karena kita tidak pungkiri bahwa kehidupan kita masih penuh dengan kedagingan dan penuh dengan banyak apa yang kita inginkan, bukan dari Tuhan gitu kan. Terus yang ketiga adalah kerendahan hati nih Kak. Itu kerendahan hati itu paling penting dan kunci dari segala yang kita bahas hari ini sih Kak. Kalau kita lihat dari Rasul Paulus ini kan dia sangat istilahnya dia rendah hati, tidak ketika dibutuhkan dia tidak melawan atau tidak mencari sesuatu hal yang membenarkan diri atau mencari teman untuk mengajak untuk membenarkan diri, tidak. Tapi Rasul Paulus ini malah dia mau menjalankan tugasnya dengan baik, tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga dia mampu untuk menyelesaikan. Kalau kita lihat ada kunci kerendahan hati dari Paulus ini apa aja sih Kak? Kalau kalian dari ayat ini, bacaan firman kita ini. Kalau kita lihat dulu, kita itu bisa lihat kerendahan hati Paulus itu di 1 Timotius 1 ayat 15-16b. Itu kita sebagai orang yang berdosa itu telah diampuni dan diselamatkan. Makanya itu yang juga mendorong Paulus juga memang dia menundukkan hati karena memang dia sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita juga kan sudah ditebus oleh Tuhan. Makanya setelah kita diselamatkan dari dosa-dosa yang sudah kita buat, bentuk terima kasih kita, dan kita akan melayani dengan kerendahan hati, dengan semua hati. Jadi 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16b. Nah itu nanti kalian baca di rumah ya, teman-teman, nanti disertakan di sini bahwa benar banget bahwa itu sebagai alarmnya Paulus ya kan, supaya mengingat bahwa jangan kamu tinggi hati atau jangan kamu melakukan hal yang tidak pantas gitu kan, karena kamu sudah diampuni dan diselamatkan gitu kan, dari Saulus menjadi Paulus. Apalagi nih Kak, Bang? Kalau aku lihat Paulus ini ya teman-teman, Paulus ini kenapa ketika dia sedang dalam posisi tertekan, dia tetap stay kuat pokoknya selalu kuat gitu loh. Dia nggak mau kayak tadi kakak ngomong ya, nggak mau melawan dan tetap rendah hati. Tapi kenapa sih itu tuh hal yang sangat nggak mengenakan buat setiap orang, bahkan yang ada di sini, bahkan di teman-teman lain, bahkan yang lain juga di luar gereja. Tapi Paulus tetap melakukan itu karena Allah sendiri yang memampukan untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pelayanannya Paulus. Kenapa Allah bisa ngomong kayak gitu? Karena dalam dasarnya ada di Alkitab. Kita bisa buka aja langsung, karena hanya satu ayat. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 6. Baca firman Tuhan hari ini. Tuhan ngomong kayak gini ke Paulus. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Gini teman-teman,
ada dua pesan yang bagus dari ayat ini. Ialah yang sanggup menjadikan pelayan. Ialah itu adalah Yesus atau Allah. Dia yang memajukan Paulus. Jadi Paulus nggak takut. Dia berangkat dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Dia mulai dari kerendahan hatian. Makanya Tuhan pakai Paulus luar biasa untuk hal ini gitu. Terus yang kedua, tetapi Roh menghidupkan. Tuhan kasih roh dalam diri Paulus. Tuhan kasih roh, jadi Paulus tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi bersama Tuhan Yesus yang sudah memberikan roh dalam dirinya. Kalau boleh nambahin sedikit ya, memang betul yang dikatakan sama Kak itu kerendahan hati. Memang kalau di sini ketika kita melayani itu apa ya, perlu kita sombongkan itu kan nggak ada. Soalnya itu pemberian dari Tuhan. Ketika kita diberi sesuatu, kita diberi talenta sama Tuhan untuk melayani, apalagi melayani dari gereja pada teman-teman kita di luar sana, apa yang mau kita sombongkan? Tetapi kalau misalnya kita sombong, pasti nanti seperti cerita Kak tadi, pengalaman Kak tadi, kita akan diarahkan sama Tuhan. Akan diingatkan. Iya, akan diingatkan. Jadi buat apa kita sombong dengan pelayanan kita? Baiknya kita itu melayani dengan berhati, dengan tulus ikhlas. Yang penting meskipun memang tidak ada gangguan kecil-kecilan, tetapi kita melayani dengan sempurna. Jadi memang apa yang harus kita sombongkan dari diri kita, teman-teman? Karena semua hal yang kita punya itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang benar-benar Tuhan kasih buat kita, yang khusus dan istimewa untuk Pak Ferska, untuk Kak Emak, untuk Pak Alvin, bahkan buat kalian di rumah. Kalian nggak tahu kapan mungkin kalian akan terjun dalam dunia pelayanan, atau bahkan kalian dipakai Tuhan lebih melalui talenta kalian dalam bermusik, bernyanyi, atau apapun itu, teman-teman. Tapi percayalah bahwa anugerah Allah itu sebagai sesuatu hal yang perlu kita untuk syukuri, dan kita perlu untuk istilahnya mengapresiasi kita mengapresiasikan itu, dan kita menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik yang menjadi berkat untuk banyak orang Oke, jadi itu teman-teman, dan menarik sekali pembacaan tema hari ini yang kita bahas, teman-teman, ya kan Kak, sangat menarik. Dan mungkin ada pesan apa nih Kak yang Kakak mau sampaikan ke adik-adik Taruna supaya mereka lebih mengerti lagi, supaya mereka bisa jatuh Oke, jadi mungkin ada pesan-pesan singkat praktek nih buat kakak buat adik-adik di rumah, apa aja yang perlu mereka siapkan atau menjadi pegangan mereka ke depan nanti pada saat mereka udah selesai CD dan mereka mulai memilih-milih untuk bagaimana mereka mensyukuri anugerah Allah itu bagaimana? Oke, pesan-pesannya teman-teman ya. Teman-teman, kalau pesan-pesan untuk kakak dan lain untuk semangat lagi buat semangat lagi. Oke, ya teman-teman, untuk adik-adik di rumah atau adik-adik Taruna gereja, pesan dari kakak ya, tetap harus pancarkan kerendahan hatian kalian, jangan sombong, karena dari rendah hati kalian bisa memuliakan nama Tuhan dengan tulus, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pelayanan di gereja, beranilah untuk terlibat, dan jangan juga berlebihan ya. Jadi kayak gini, kalian pelayanan di gereja mungkin dari hal kecil, mungkin bentuk pelayan atau main musik. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen pelayanan tapi
apa ya, ingin sesuatu yang besar dari pelayanan tersebut, kalian harus belajar dari hal-hal yang kecil. Belajarnya dari awal. Karena apa sih, sesuatu yang kecil itu, sesuatu yang besar itu berangkatnya mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Jadi kalian harus tetap setia. Rendah hati itu penting. Kakak bilang dari hal yang kecil itu mungkin kayak Kak Venska mungkin ya dulu ya pas kita lagi mungkin Kak Venska lagi kesulitan dalam multimedia atau apa, itu kalian bantu kalau kalian punya skill di situ. Kalau kalian ada paduan suara, monggo ikut juga, ada akustik, monggo juga ikut, monggo. Terus banyak lah, pokoknya mulai terlibat gitu loh. Tapi tetap ingat landasannya rendah hati. Itu aja sih teman-teman. Kalau dari kakak sih, memang ketika kalian sudah di sini, kalian akan diperhadapkan dengan kalian mau melayani, kalian mau lanjut melayani atau enggak, itu pasti. Karena juga kan struggle di situ. Aku mau melayani apa? Tapi ketika kalian ingin mau mulai melayani, sebaiknya kalian itu memantapkan hati diri ke Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian sudah mempunyai hati kerinduan untuk melayani, pertama kalian lihat dulu apa yang kalian punya, itu yang kalian kasih tahu. Talenta apapun yang kalian punya, nyanyi, musik, atau kalian bisa LCD, ya kan? Itu kalian bisa pergunakan di gereja atau nanti ketika setelah pandemi ini, ketika kita bertemu, kalian bisa menuangkan talenta-talenta kalian yang bisa musik, vokal group, ditambahkan terus bisa LCD juga bisa. Kalian bisa mulai dari hal kecil dulu. Sesuatu yang kecil itu memang awalnya memang tidak berdampak besar gitu. Memang sesuatu yang kecil itu memang kayak gini aja. Tapi dari sesuatu yang kecil itu kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar, kita learning step by step. Nanti ketika Tuhan kasih perkara yang besar dulu, kita itu sudah bisa menghandle. Kita sudah bisa tahu, oh ini stepnya kayak gini, apa yang harus aku lakuin itu kayak gini, dan pasti Tuhan percayakan kalian dengan talenta yang seperti itu kan pasti dimulai dari hal kecil dulu. So, pasti Tuhan akan membimbing kalian dari hal kecil sampai ke besar itu pasti Tuhan ada. Karena Tuhan juga pernah bilang kalau kamu setia dengan perkara kecil, maka Tuhan juga akan setia dengan perkara besar. Itu oke. Boleh ya Kak? Boleh dulu. Oke. Menarik ya teman-teman. Ini talenta sekalian. Yang pertama memantapkan diri kalian kepada Tuhan. Setelah itu gunakan talenta kalian yang ada. Waktu itu melayani itu juga nggak harus di gereja. Kalian melayani tidak harus di gereja. Di rumah atau di sekolah atau di lingkungan kalian, pergaulan itu kalian bisa gunakan talenta kalian untuk melayani orang-orang yang di desa. Itu sih. Jangan minder dulu. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang bisa kalian utarakan untuk orang, monggo langsung tanya aja apa. Kita bakal bantu kakak lain di sini. Tapi dengan satu syarat, latihannya serius dan tidak berlebihan juga ya. Kalau komitmen juga komitmennya berangkat dari komitmen. Ini tak kasih contoh satu ya dari kakak. ini jadi kayak gini teman-teman, memberikan sesuatu tapi tidak berlebihan tapi tidak kurang. Kenapa kakak bilang Kak Calvin? Karena kan memang Kak Calvin ini ikut kita ya dari dulu, dari kakak ada TPT, bahkan sekarang sudah jadi pelayan. Dulunya tuh bahkan cuma bantu bersihin ruangan nggak ya sih ya, cuma dari berangkatnya tuh mulai dari atur kursi, habis itu tiba-tiba ternyata Kak Calvin punya kemampuan bermain kita, akhirnya latihan. Jadi kayak gini teman-teman, kalau misalkan sudah berjadwal ya komit buat latihan gitu, meskipun ya nggak menghina ya, mungkin skillnya kakak Calvin ini mungkin masih belum jauh gitu, masih belum tinggi, bahkan masih lebih bagus Kak Paulus lebih tinggi lah, expert dalam gitarnya. Tapi
ketika dapat jadwal atau sudah mulai dipercayakan, ya lakukan itu dengan serius, tidak berlebihan, tidak kurang. Nah ini teman-teman ya, jadinya teman-teman, karena tekun di situ, akhirnya Pak Kavin akhirnya bisa ya kayak sekarang ini bisa pelayanan bareng kita ya, duduk bareng kita, bisa khotbah. Buat itu apa ya? Aku punya kata-kata bagus. Jadi kayak gini, hal yang seperti itu tidak perlu dibuatkan piala, teman-teman. But something itu biasa buat kamu tertidur dengan tersenyum. Aduh, seperti itu. Banyak. Jadi boleh ya, jadi hal seperti itu tidak, teman-teman. Kalian punya rasa kebanggaan tersendiri, mungkin tidak dipuji dengan teman-teman, tapi kalian pas tidur itu, wah, aku bisa ya sekarang, sudah bisa kayak gini, sudah bisa apa main kita, sudah bisa itu, dan samping ya pokoknya bisa menyenangkan hati gitu. Sesuatu yang tidak perlu dibuatkan piala, but something bisa buat kamu tertidur dengan tersenyum. Aduh, jadi ya itulah teman-teman. Oke, ya sangat bagus banget ya kita dapat quotes hari ini ya. Oke, dan Kak Rizka juga membayar satu hal buat kalian yang dari rumah yang di rumah. Kalau kita lihat di usia kalian sekarang, mungkin usia yang sangat rawan untuk mencari tahu sesuatu hal yang kadang bisa menerima hal yang baik, kadang bisa juga menemukan suatu hal yang buruk. Nah itu pesan dari Kak Venska, jangan sampai kalian menikmati segala vibe-nya kalian dalam dunia remaja, sampai kalian melupakan sesuatu hal yang memang penting sekali kalian tanamkan itu sejak dini. Jadi melakukanlah seperti yang kamu katakan, lakukanlah hal dari hal yang kecil dulu, karena semuanya butuh proses. Yang mungkin hal yang kecil bisa tiba-tiba langsung besar. Kan kalau misalnya suatu tanaman ditanam dari biji gitu kan, akan tumbuh ketika kita siram, bertumbuh menjadi pohon, ya kan? Iya, bisa sawit, bisa menjadi berbuah juga. Gitu. Nah, seharusnya kalian juga seperti itu, jangan sampai di kemudian hari kalian menyesal. Itu pesan kakak, karena di luar sana banyak banget anak-anak remaja yang istilahnya itu jauh banget kan dari Tuhan. Istilahnya mereka melakukan sesuatu hal itu tidak berlandaskan dari Tuhan. Akibatnya banyak sekali problem yang di luar kehendak kita, kelalaian maupun juga di luar kehendak Tuhan yang tidak sama sekali Tuhan izinkan terjadi. Jangan sampai terlambat. Itu aja sih buat adik-adik kita di rumah. Dan oke, ada yang mau ditambahkan lagi Kak? Sudah cukup. Oke, jadi firman Tuhan hari ini cukup menarik untuk kita bahas. Jadi hari ini temanya yang tadi kita rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan, khususnya dalam melayani dan pelayanan. Seperti dua kata narasumber bintang tamu kita yang kece badai Mbak Ana ini. Terima kasih udah sharing Kak pengalaman hari ini dan juga pengalaman-pengalamannya selama melayani Tuhan. Dan mungkin amin. Amin, kita aminkan bersama, dan semoga firman Tuhan ini berguna untuk kalian dan bisa kalian dengarkan dan bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita akan berdoa. Pak Ahmad membawakan kita dalam doa percakapan. Yang dimiliki ada di rumah yang di rumah, bapak-bapak pelayan, dan kita satu dari doa untuk percakapan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kenyataan yang sungguh luar biasa Tuhan. Kakak lain di sini bisa membuat sebuah video Tuhan untuk ibadah Tuhan bahkan nanti yang bahkan sekarang pun ada teman juga sedang melihat di YouTube video ini Tuhan, biarlah apa yang kamu berikan ini berkesinambungan dengan adik-adik lain. Jadi Tuhan, adik-adik lain yang bisa menerima Tuhan apa yang kami sampaikan Tuhan tentang kerendahan hatian dari seorang Paulus Tuhan, dan kerendahan hatian itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga setiap adik-adik turunan, teman-teman turunan Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan Tuhan, Tuhan memberikan kelancaran apapun yang dilakukan berhasil Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati
hari raya turunan Tuhan harus lebihnya lancar Tuhan, juga sehat Tuhan, dan tidak kenapa-napa Tuhan. Engkau selalu berhasilkan apapun yang ada di raya lakukan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk kami sendiri Tuhan, seorang Bapak lain Tuhan, biarlah kami selalu bijak Tuhan, kami selalu rendah hati Tuhan. Kami harus melakukan pelayanan tidak berlebihan, tidak kurang Tuhan, dan kami lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap mengerti protokol yang ada Tuhan, kami tidak jauh dari penyakit yang sedang booming ini Tuhan, yang sedang viral ini Tuhan, tentang COVID-19 Tuhan. Kau mau singkirkan penyakit ini, kau mau sehatkan kami kembali dan lancarkan apapun yang kau lakukan ke depan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami bisa berdoa, dan sekarang kami akan berdoa Bapa kami yang ada di surga, kamu dalam kerajaan-Mu, sejahtera-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini yang secukupnya, dalam kami seperti kami juga yang bersama kami, dan janganlah kami mencobaan, tetapi lepaskan kami dari karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, setelah kita berdoa tadi akan nota teruna yang dibawakan oleh kakak sendiri. Nota teruna buat minggu besok adalah tetap pantengin YouTube GPIB Maranatha. Jangan lupa subscribe, ya itu subscribe, comment and share. Tetap pantengin ya jam 12.15, tetap akan ada ibadah online seperti biasa. Tetap pantengin, jangan sampai kalian tiduran. Ya, jangan Biasanya itu kan jam rawan, jam tidur siang. habis makan siang kan bisa tidur. Ya, jadi nyalakan alarm kalian. Situ yang kedua nih itu tentang persembahan. Mungkin kalian orang tua kalian yang mendaftar ke gereja, kalian bisa titipin persembahan kalian ke orang tua kalian, biasa atau ditransfer bisa. Di situ yang ketiga tetap tadi protokol kesehatan, pakai masker, sanitizer kemana-mana, namanya tidak perlu tidak ada acara yang penting. Itu yang keempat yang terpenting itu adalah saat kedua-duaan. Iya, benar sekali. Jangan sampai satu minggu itu kalian bolong atau tidak pernah sama sekali. Jarang sih nggak apa-apa ya, satu hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali nggak apa-apa. Memang kan itu proses ya kan. Tapi jangan sampai gas nggak pernah. Itu yang menakutkan. Jangan teduh, mungkin sampai gas nggak pernah ya. Terus apalagi mungkin sudah ya. Mungkin itu yang kita bisa lakukan kalau jangan di rumah, tentang tadi pelayanan, tentang cara kalian mengajarkan diri kepada hati. Mungkin kita akan pamit undur diri. Ya, kita akan pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini di talk show di Maranatha ya minggu hari ini, dan terima kasih untuk kamu dan Kak Alfi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, dan saya Pak PSK. Saya Kak Mark. Ya. Saya Alvin. Kita di sini mau pamit dan selamat hari minggu buat kalian semua. Stay safe dan tetap jaga kesehatan kalian. Dadah.